Salam puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan dengan hati kita setiap saat. Bersama-sama kita selalu menyediakan waktu buat Tuhan. Kita puji penyembahan ini untuk hari Rabu tanggal 17 Desember 2024. Sukacita Natal ada senantiasa sama kita. Amin. Mari kita nyanyi dengan lagu Pujian Natal dari Pulau dan Benua. In excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar suara lutut lagu pujian semua bagi umat penebus. Gloria, dimuliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, gak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Ayo tangkat Laskar Tuhan. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterimanya. Oh, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, excelsis Deo. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami datang kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu serta mendengar firman-Mu.
Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa di surga, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Engkau urapi kami di dalam datang hadirat Tuhan. Kami lanjut dengan memuji Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut dengan lagu bernyanyi, Hai Mari Berhimpun. Kita lagu angkat sebelum kita mendengar firman Tuhan. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukacita, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan dialah sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan juru selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari hidup ini bukan semata-mata hanya makanan setiap hari yang sering kami makan, tapi makanan rohani pun itu sangat berguna untuk jiwa rohani kami, iman kami, agar selalu mengenal Tuhan, bertumbuh seiring waktu. Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar firman-Mu, untuk kami renungkan hari ini. Berbicaralah Bapa, kami buka hati pikiran kami. Amin. Salam, puji Tuhan. Sukacita luar biasa di antara kita semuanya, amin. Pasti dong, sukacita selalu ada dalam diri kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Inilah judul perikopnya dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Firman Tuhan buat kita renungkan hari ini terambil dari Lukas. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Saya baca, mari kita dengar bersama-sama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang,
Pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan yang paling perlu kita garis bawahi, saudara-saudara, ayat terakhir. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebab siapa yang meninggikan diri, yang tinggikan dirinya, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tempat yang paling utama dan paling rendah. Tuhan memberikan kisah buat untuk kita semua untuk belajar merendahkan diri. Kenapa begitu Bapak Ibu? Kita dalam hidup sehari-hari, janganlah kita gila hormat. Gila hormat itu artinya kita harus mau dihargai, kita harus menonjol, kita harus terdepan, dan kita harus menjadi yang terutama di hadapan orang lain. Ini saya loh. Apalagi ketika kita menjadi pejabat seperti ketua RT, ketua RW, yang mempunyai kedudukan dan wewenang. Di sini firman Tuhan menyampaikan buat kita untuk belajar rendah hati, rendah diri. Karena ayat yang tadi 11 yang paling, sebab barang siapa yang meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Yang direndahkan ini mereka yang melakukan dirinya mau dihormati, mau disegani, ia akan direndahkan. Yang masih direndahkan ini direndahkan di mata Tuhan, direndahkan oleh Tuhan. Bukan manusia merendahkan manusia, tetapi manusia yang direndahkan Tuhan, Tuhanlah yang meninggikan manusia seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus mengajarkan kita di saat ada pernikahan, undangan, hendaklah kita jangan duduk paling depan agar terlihat, agar terhormati. Duduklah yang paling belakang, supaya pada suatu ketika nanti yang punya hajat, yang punya pesta, tidak menyuruh kita untuk duduk ke belakang. Sangat malu Bapak Ibu jika itu terjadi. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita jangan gila hormat. Sekalipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, wewenang, jangan Bapak. Ya, Tuhan ajarkan kita untuk rendah hati. Rendah hati di sini bukan berarti kita harus tidak dihargai, tetapi lebih kepada tahu bagaimana menempatkan diri kita supaya kita tidak menonjolkan diri. Kehormatan itu tidak dapat diperoleh dengan menonjolkan diri Bapak Ibu. Kehormatan itu didapat dari kerendahan diri kita. Semakin kita rendah diri di hadapan banyak orang, percayalah, kehormatan itu akan mengiringi langkah kita bagi orang yang mengerti, yang memandang rendah hati itu sebagai penghormatan di hadapan dia. Tetapi jangan kita gila hormat. Misalnya ada teman kita
yang lebih tua daripada kita. Kita harus memanggil dia abang, atau kita harus memanggil dia bos. Kalau kita tidak panggil dia bos, dia marah. Dia menggerutu, dia mencari kesalahan kita, dia menjustifikasi kita. Jangan seperti itu Bapak Ibu yang gila hormat. Lebih baik kita merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti tidak memiliki harga diri. Merendahkan diri itu tidak menonjolkan apa yang kita miliki, apa yang kemampuan kita, apa yang menjadi derajat kita, apa yang menjadi titel kita, apa yang menjadi hak milik kita. Tidak. Dengan merendahkan diri kita menyadari bahwa hidup ini semata-mata bukan kita yang memiliki. Hidup ini semata-mata hanya milik Tuhan. Jadi siapa yang harus kita tinggikan? Yang harus kita tinggikan yaitu Tuhan Yesus. Dari apa? Dari kita memuji Dia, menyembah Dia, menghormati Dia. Itulah yang harus kita tinggikan, Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal buat kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar rendah hati. Jangan tinggi hati. Kita jangan gila hormat. Karena ada suatu jabatan di kita, misalnya ketua RT. Ketika kita harus lewat orang harus dihormati. Halo Pak RT. Kalau nggak ada yang bicara bilang Pak RT, langsung hati kita kayak kebakar gitu. Kayak amarah gitu. Jangan Bapak Ibu. Jangan dunia, dagingan menguasai kita hingga kita lupa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi garam yang Tuhan inginkan, menjadi terang yang Tuhan inginkan. Itu sangat bertolak ukur dengan meninggikan hati. Sangat bertolak. Itu sebabnya mari sama-sama kita diingatkan untuk tetap merendahkan diri. Baik ada saudara kita di bawah kita usianya, atau marganya di bawah kita, tetap kita harus menghormati sekalipun dia memanggil kita abang. Tetapi dia lebih tua daripada kita karena dia menyadari marga. Kalau misalnya di kita orang Batak ini ada marga yang dihormati yang paling tinggi. Sekalipun dia tua, kita muda, kalau dia marganya di bawah kita, dia tetap memanggil kita abang. Tetapi ingat Tuhan mengajarkan kita untuk tidak bangga dengan diri kita. Jangan gila hormat. Tuhan ajarkan kita untuk rendahkan diri. Sekalipun dia manggil kita abang, tetap kita selalu beri hormat karena dia yang lebih tua. Tidak ada salahnya Bapak Ibu dengan kita menghargai orang, memanggil dia. Misalnya kalau dia panggil abang, kita panggil dia bapak tua. Kalau dia panggil kita udah, kita panggil dia abang. Atau sebaliknya, di dalam adat istiadat atau di dalam pekerjaan, ketika kita menjadi atasan, kita harus menghormati bawahan kita. Jika kita menyuruh dia dengan kata-kata yang baik Bapak Ibu, jangan kata-kata yang merendahkan diri seperti kemarin saya lihat di YouTube yang sedang viral, Gusmita, seorang saudara kita yang sebelah, yang memanggil tukang es, yang berbicara dengan tukang es, yang nadanya, narasinya yang merendahkan tukang es. Itu ditonton ribuan orang, bahkan sampai viral di media sosial. Ketika itu viral, dia dapat teguran. Kenapa? Karena dia sebagai utusan presiden yang tidak berwibawa, tidak sepatutnya seperti itu. Menginjak-injak harga diri penjual es.
narasi yang dia sampaikan di depan banyak orang sungguh memalukan. Saya pun menonton itu sungguh luar biasa. Bang Miftah ini seakan-akan seperti apa ya? Ya, mungkin karena dia merasa dirinya memiliki kuasa. Tapi kembali Tuhan ingatkan kita untuk setia mengikuti ajaran dia. Ya, salah satunya merendahkan diri. Jangan kita meninggikan diri Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika kita meninggikan diri, kita akan direndahkan. Kalau tidak direndahkan oleh manusia, kita akan direndahkan oleh perbuatan-perbuatan atas kesalahan kita. Itu pasti suatu ketika kita akan berbuat kesalahan, kita akan direndahkan banyak orang. Seperti Gus Miftah kemarin. Saya baca di komen-komen status yang narasi kepada tukang es keliling, habis dihujat oleh netizen. Bayangkan Bapak Ibu, dia direndahkan, dihujat oleh banyak orang karena dia menghina tukang es di hadapan banyak orang. Tidak seperti itu sikap seorang yang memiliki jabatan. Ia harus merendahkan diri supaya mendapat simpati. Dengan merendahkan diri, orang akan menghormati. Dengan merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Jangan kita gila hormat. Jangan kita meninggikan diri hingga akhirnya kita jatuh dalam kesalahan-kesalahan kita. Hingga akhirnya kesalahan kita lah yang mengadili kita oleh manusia sendiri. Seperti kasus Gus Miftah. Jadi jangan kita gila hormat. Kita rendahkan diri. Firman Tuhan hari ini buat kita adalah mari kita merendahkan diri. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, kami mendengar firman-Mu yang menjadi nats renungan hari ini adalah rendah hati. Jangan gila hormat. Ajar kami untuk rendah hati agar kami ditinggikan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita lanjut bernyanyi dengan lagu pujian. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil,
Kitalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita tutup pujian penyembahan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan, berkat-Mu yang Kau berikan buat kami hari ini. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan tanpa kami minta. Engkau mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, menyembah, mendengar firman-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadari kekurangan kami Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kasih Yesus, mari kita bagi, kita share ke media sosial agar banyak saudara-saudara kita bersama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan. Karena kita sadar Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada berarti apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita muliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, supaya kita mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.